Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kartikasari dari kelas metode pengukuran instrumen kelas A dengan NRP 012119400022. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Electrochemical Impedance Spectroscopy atau EIS. Nah, saya akan menjelaskan tentang definisi EIS, instrumen EIS, fundamental EIS, model analog sirkuit, penyajian data EIS, dan aplikasi EIS. Yang pertama yaitu definisi EIS. Electrochemical Impedance Spectroscopy atau EIS adalah suatu metode untuk menganalisis respon suatu elektroda terkorosi terhadap sinyal potensial AC pada amplitude rendah sekitar 10 mikrovolt dari rentan frekuensi yang sangat lebar. Pada prinsipnya, EIS digunakan untuk menentukan parameter kinetika elektrokimia yang berkaitan dengan unsur listrik seperti tahanan R, kapasitansi C, dan induktansi L. Nah, electrochemical impedance spectroscopy yaitu analisis in situ yang digunakan untuk penyelidikan proses elektrokimia dan sistem korosi. Pada prinsip EIS dapat menentukan sejumlah parameter yang berkaitan dengan kinetika elektrokimia, termasuk tahanan polarisasi, RP, tahanan larutan Fs, kapasitansi lapisan rangkap double layer atau CDL. Nah, sistem EIS menjadikan respon waktu sistem kimia menggunakan tegangan arus bolak-balik atau AC amplitudo rendah pada frekuensi tertentu. Nah, teknik elektrokimia untuk mengukur impedansi suatu sistem dengan bergantung pada frekuensi potensial AC. Yang kedua merupakan instrumen EIS. Nah, di sini bisa dilihat sendiri terdapat gambar dari instrumen kerja dari EIS, yaitu ada sel elektrokimia digunakan untuk menampung reaksi kimia dan secara elektrik terhubung ke spektrometer elektrokimia untuk mendapatkan respon listrik dari larutan elektrolit. Nah, di sini terdapat 3 jenis elektroda, yaitu elektroda kerja atau working yang berisi bahan atau sampel sebagai pembawa arus. Terus di sini ada elektroda pembanding atau reference untuk mengukur tegangan, dan terdapat elektroda bantu counter yang berupa grafit atau platinum sebagai pembawa arus. Nah, di sini juga terdapat wadah sampel yang harus dari bahan isolasi seperti kaca atau plastik karena tidak akan mengganggu transfer elektron sama pengujian. Nah, di sini juga terdapat komputer yang nantinya akan terdapat sistem EIS yang dioperasikan menggunakan program komputer yang telah dirancang khusus untuk pengujian EIS. Nah, untuk cara kerja EIS sendiri yaitu terdapat ketiga elektroda itu dipasang di atas panggung elektroda dan diamankan. Larutan elektrolit kemudian disiapkan dan dipindahkan ke wadah sampel. Wadah sampel akan memberikan jalur tambahan untuk elektron selama eksperimen yang mengarah pada pengurangan respon atau arus EIS. Saat elektron bergerak ke dalam logam daripada elektroda referensi. Oleh karena itu, wadah sampel harus terdiri dari bahan isolasi seperti kaca dan plastik yang tidak akan mengganggu transfer elektron dari bahan isolasi. Seperti itu, dan kemudian dudukan elektroda ditempatkan pada wadah sampel sedemikian rupa sehingga sebagian dari masing-masing elektroda terendam dalam larutan elektrolit. Nah, kemudian terdapat 4 sadapan di sini yang digunakan untuk memasang 3 elektroda ke penganalisis respon frekuensi EIS dan sebuah lead kerja dan lead counter yang digunakan untuk membawa arus, sedangkan lead sense kerja dan lead reference digunakan untuk merasakan tegangan. Nah, kabel kerja dan kabel sensor kerja menghubungkan ujung elektroda kerja yang terbuka ke EIS, dan lead referensi dilekatkan pada elektroda referensi dan counter lead yang disambungkan ke counter elektroda. Kabel keempat direkomendasikan untuk membumikan sistem selama pengujian. Setelah semua lead terhubung, maka EIS dapat disiapkan dan siap untuk diuji. Yang ketiga yaitu fundamental EIS. Nah, di sini mengenai impedansi, yaitu
berhubungan dengan hukum Ohm. Nah, hukum Ohm ini rumusnya yaitu E sama dengan I kali R, dengan E yang merupakan potensial, I yaitu arus, dan R merupakan resistansi dengan satuan Ohm. Hubungan antara arus I dan potensial E hanya berlaku pada aplikasi arus arah atau DC. Nah, untuk arus bolak-balik AC, maka dapat menggunakan rumus E sama dengan I kali Z, dengan Z merupakan impedansi dengan satuan ohm. Nah, ketika frekuensi bukan 0 dan impedansi Z diberikan dalam ohm, impedansi bekerja dengan cara yang sama seperti resistansi untuk melawan aliran arus atau pergerakan elektron. Nah, variasi kemampuan kapasitor dan induktor membatasi aliran elektron antara sirkuit AC. Oleh karena itu, jumlah respon arus yang dihasilkan L yang ditentukan menggunakan EIS akan menyimpang dari potensial input E berdasarkan bagaimana sampel berinteraksi dengan tegangan yang diberikan. Respon tergantung waktu dari fase dan perubahan amplitude dapat mengungkapkan bagaimana elektron berinteraksi dengan permukaan elektroda serta informasi tentang ukuran atau jenis ion. Nah, impedansi sendiri adalah oposisi elektron total dalam rangkaian dan sering disajikan sebagai bilangan kompleks yang memperhitungkan kontribusi dari resistor, kapasitor, dan induktor. Impedansi kompleks dapat disajikan dalam koordinat polar dan Cartesian dengan polar form yaitu Z sama dengan ZE pangkat I sama dengan unit imajiner dan menggunakan bentuk molar dari impedansi kompleks. Besarnya impedansi diberikan oleh Z dan perbedaan fasa. Nah, kemudian terdapat bentuk Cartesian dengan rumus Z sama dengan R plus IX, dengan R merupakan resistansi yaitu komponen nyata dari impedansi kompleks, X yaitu bagian imajiner yaitu reaktansi yang ditentukan dengan menjumlahkan induktansi dan kapasitansi. Impedansi sebagai bilangan kompleks menunjukkan resistansi sebagai komponen nyata dan jumlah kapasitansi dan induktansi sebagai komponen imajiner atau reaktansi. Nah, impedansi kompleks di sini dituliskan sebagai vektor Z yang terdiri dari magnitudo Z dan fase magnitudo, yaitu rasio amplitudo tegangan terhadap amplitudo arus, fase merupakan jarak arus yang digeser di depan tegangan. Bentuk kompleks dari impedansi mengevaluasi rasio tegangan arus untuk respon tunggal pada frekuensi yang ditentukan atau W. Respon ini diberikan ohm dalam ohm dan disajikan menggunakan bentuk kutub dengan mudah menghubungkan tegangan arus amplitudo dan fase. Nah, di sini terdapat grafik impedansi kompleks terhadap komponen imajiner dan nyata. Dapat dilihat di gambarnya. Dengan kemudian di sini ada dimensi waktu rangkaian AC yang menunjukkan pergeseran fase antar tegangan yang diberikan dan arus yang dihasilkan. Nah, jumlah respon arus yang dihasilkan I yang ditentukan menggunakan EIS akan menyimpang dari potensial input E berdasarkan bagaimana sampel berinteraksi dengan tegangan yang diberikan. Respon tergantung waktu dari fase dan perubahan amplitude dapat mengungkapkan bagaimana elektron berinteraksi dengan permukaan elektroda serta informasi tentang ukuran atau jenis ion. Nah, di sini ada vektor impedansi dengan rumus sebagai berikut ini, dengan Z aksen adalah komponen real dan Z aksen 2 adalah komponen imajiner. Kemudian besar absolut dari komponen impedansi yaitu Z sama dengan akar Z aksen kuadrat plus Z aksen 2 kuadrat. Kemudian sudut fase sama dengan tan sama dengan Z 2 dan per Z 1. Kemudian sifat material elektroda dan sifat ionik dari elektrolit akan mengubah komponen impedansi real dan imajiner. Oleh karena itu, metode evaluasi yang berulang diperlukan dalam pengujian EIS. Nah, terdapat pendekatan dengan teknik pengukuran spektroskopi impedansi elektrokimia, arus listrik yang mengalir melintasi suatu
antarmuka logam, dan larutan dipandang sebagai bagian dari reaksi elektrokimia, yaitu proses transfer muatan dari bagian proses yang membentuk antarmuka. Oleh karena itu, suatu sistem antarmuka elektroda atau larutan dapat dipandang sebagai susunan komponen listrik yang terdiri dari sejumlah resistor dan kapasitor listrik. Nah, gambar berikut menggambarkan model sirkuit elektrokimia logam yang tercelup dalam larutan elektrolit. Di sini yang gambar A merupakan menunjukkan pada antarmuka logam dengan larutan yang terdapat tahanan polarisasi atau RP, sedangkan yang gambar B merupakan adanya hambatan transfer muatan RCT dan hambatan difusi RD paralel dengan lapisan rangkap listrik yang dinyatakan oleh adanya kapitansi lapis rangkap atau CDL, dan secara seri dengan hambatan listrik larutan yang dinyatakan sebagai RS. Nah, besar impedansi total diungkapkan dengan rumus sebagai berikut, dengan J sama dengan minus 1 setengah W bintang, dengan J adalah frekuensi pada maksimum setengah lingkaran, kemudian C adalah kapasitansi yang diturunkan dari nilai maksimum impedansi imajiner, dengan rumus sebagai berikut, dengan F adalah frekuensi dalam Hertz. Besar arus korosi I-core berbanding lurus dengan laju korosi, maka berdasarkan persamaan Strand-Gerry yang memberikan kaitan langsung antara arus korosi, keadaan mantap, dan tahanan searah yang melewati antarmuka. Nah, dapat dilihat bahwa rumus I-core-nya sebagai berikut, dengan beta A dan beta B adalah tetapan tafel berturut-turut untuk bagian reaksi anodik dan bagian reaksi katodik, dan RP adalah tahanan polarisasi. Yang keempat, yaitu model analog sirkuit. Nah, hubungan antara nilai ekuivalen rangkaian dan impedansi dapat dilihat pada tabel berikut ini, dengan komponen resistor, induktor, dan kapasitor, dengan keterangan sebagai berikut. Nah, model analog rangkaiannya yang paling umum adalah self-readless yang disederhanakan, yang mewakili rangkaian ekuivalen untuk antarmuka antara elektrolit dan elektroda untuk sel elektrokimia tunggal. Dalam rangkaian ini, resistensi elektrolit tak terkompensasi RS, resistensi polarisasi RP, dan kapasitansi lapis ganda CDL semuanya diperhitungkan. Nah, berikut ini merupakan gambar dari rangkaian ekuivalen untuk sel randa sederhana. Nah, resistensi larutan elektrolit itu ketika tegangan dilewatkan melalui larutan elektrolit dari elektroda kerja ke elektroda referensi, dan kemudian ion bertindak sebagai resistor untuk menghambat aliran elektron. Tegangan yang dihasilkan dicatat oleh elektroda referensi digunakan untuk menentukan resistensi elektrolit dan membandingkan tegangan input dan output. Kemudian pada tabel dapat mengungkapkan bahwa impedansi dan resistensi berhubungan dengan langsung, dan demikian resistensi elektrolit akan secara langsung mempengaruhi impedansi sel elektrokimia. Maka didapatkan rumus RS sama dengan Ru 1 per A sama dengan 1 per KA, dengan A merupakan luas tetap, I sama dengan panjang arus yang seragam, dan K merupakan konduktivitas. Resistensi larutan yang dapat ditemukan dengan mencatat konduktivitas suatu elektrolit dan menghitung persamaan resistensi elektrolit kedua. Jika penentuan eksperimental konduktivitas yang tidak dapat dicapai. Resistensi polarisasi. Resistensi polarisasi mengacu pada pembatasan transfer muatan antarmuka antara elektroda dan elektrolit, dan kemudian resistensi polarisasi menilai perubahan potensial yang diterapkan E dan membandingkan nilai tersebut dengan arus polarisasi yang dihasilkan, yaitu I. Dan sehingga didapatkan rumus RP sama dengan delta E per delta I, delta E-nya 0, dengan delta E-nya yaitu perubahan potensial, dan delta I-nya merupakan arus polarisasi. Nah, ketika resistensi polarisasi suatu logam besar, material tersebut diharapkan memiliki ketahanan korosi yang tinggi dan ketahanan korosi yang rendah ketika kecil. Oleh karena itu, laju korosi seragam berbanding terbalik dengan resistensi polarisasi.
Selanjutnya yaitu kapitansi lapis ganda, yaitu mengacu pada polarisasi muatan ionik pada permukaan elektroda sistem AIS. Jumlah muatan yang terbentuk secara langsung berhubungan dengan luas permukaan elektroda dan ukuran ion. Oleh karena itu, semakin besar luas permukaan elektroda, maka semakin tinggi kapasitansi lapis gandanya. Sehingga didapatkan rumus seperti berikut ini. Dan di sini terdapat gambar kapitansi lapis ganda, yaitu ketika perbedaan potensial diperkenalkan ke sel elektrokimia, maka ion bermuatan akan mulai bergerak menuju elektroda dengan muatan yang berlawanan, seperti gambar ini. Antar elektroda dan elektrolit dikenal sebagai lapisan ganda listrik. Oleh karena itu, akibat penyerapan ion saat pengisian elektroda selesai, sel bertindak sebagai kapasitor untuk menyimpan muatan. Sebaliknya, desorpsi ion terjadi selama pemakaian ketika arus berlawanan yang dihasilkan dan ion didorong menjauh satu sama lain. Ketika energi yang dihasilkan selama pelepasan cukup tinggi, cahaya akan dapat dihasilkan. Itu. Nah, tahanan transfer muatan atau RCT adalah tahanan muatan yang dibentuk oleh reaksi elektrokimia tunggal pada permukaan logam yang dikendalikan secara kinetika, diperoleh dari perbedaan impedansi pada frekuensi rendah dan frekuensi tinggi. Dengan rumus RCT sama dengan RT per NFI 0. Kemudian persamaan Z-nya yaitu hubungan antara RCT, RSCDL, dan Z-real digambarkan melalui persamaan di bawah ini. Nah, untuk persamaan efisien inhibisi pada pengukuran impedansi, persen efisien inhibisi ditentukan melalui persamaan persen EIE sama dengan RCT-INH min RCT per RCT-INH kali 100%, dengan RCT adalah tahanan transfer muatan dari logam dan dalam larutan tanpa inhibitor. Sedangkan yang RCT-INH adalah tahanan transfer muatan dari logam dalam larutan yang terdapat inhibitor. Yang kelima yaitu penyajian data AIS. Nah, penyajian data AIS itu ada aluran Nyquist dan Bot-Plot. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aluran Nyquist. Nah, aluran Nyquist merupakan diagram data impedansi kompleks yang mengalurkan komponen impedansi imajiner atau ZIM terhadap komponen impedansi nyata Z-real. Untuk suatu antarmuka, situasi elektrokimia paling sederhana dengan tahanan polarisasi yang terdiri atas proses pemindahan muatan dan kapasitansi lapisan rangkap listrik. Nah, plot Nyquist sering digunakan untuk mengevaluasi data impedansi elektrokimia. Nah, dalam plot ini, data impedansi nyata digambarkan sepanjang sumbu X, sedangkan data imajiner negatif di plot sumbu Y. Nah, plot Nyquist memanfaatkan komponen listrik yang dibuat oleh rangkaian ekuivalen untuk mengkarakteristik ketergantungan frekuensi dari responsi impedansi. Nah, ini merupakan gambaran dari plot Nyquist dengan sumbu X-nya merupakan data imajiner dan sumbu X-nya sepanjang sumbu X-nya data impedansi nyata dan sumbu X-nya merupakan data imajiner negatif. Nah, pada intercept frekuensi tinggi atau di dekat asal plot, nilai sumbu nyata memberikan resistansi solusi. Intercept frekuensi rendah dari sumbu nyata memberikan penjumlahan dari resistansi polarisasi dan resistansi solusi. Oleh karena itu, diameter setengah lingkaran akan sama dengan resistansi polarisasi RS apabila negatif bagian imajiner dari ZW diplot dengan part nyata, maka akan mendapatkan plot Nyquist. Nah, kemudian penjajahan data yang kedua yaitu Bot-Plot. Nah, ini merupakan gambar dari Bot-Plot.
Nah, impedansi diplot dengan frekuensi log pada sumbu X dan nilai absolut impedansi Z dan fase bergeser pada sumbu Y. Seperti gambar berikut. Nah, kemudian yaitu aplikasi EIS. Nah, aplikasi potensial untuk penelitian dan penggunaan EIS itu dapat dilihat pada tabel ini, yaitu digunakan pada korosi, baterai, elektrodeposi, dan semikonduktor dengan aplikasinya sebagai berikut. Nah, saya mengambil beberapa aplikasi dari EIS, yaitu pada pembuatan film tipis dari bahan barium strontium titanat atau Ba 0,6, Sr 0,4, dan TiO3 yang dianeling pada temperatur 600 derajat dan 650 derajat Celcius. Nah, sampel ini dibuat dengan menggunakan metode sol gel, kemudian dikarakterisasi menggunakan FESM dan spektroskopi impedansi. Nah, karakterisasi spektroskopi impedansi menggunakan frekuensi sebesar 100 Hz sampai 1 MHz untuk memperoleh nilai impedansi real dan nilai impedansi imajiner yang digunakan untuk menilai nilai impedansi kompleks, kapasitansi kompleks, dan konstanta dielektrik. Nah, jadi aplikasi EIS yang pertama yaitu dalam pembuatan film tipis yang digunakan dengan aplikasi dari EIS, yaitu spektroskopi impedansi elektrokimikal. Nah, kemudian yang nomor 2 yaitu pada penggunaan baterai, yaitu dengan meningkatnya kebutuhan bahan penyimpanan energi, maka baterai rechargeable lithium ion menjadi objek yang banyak dipelajari. Banyak metode yang digunakan untuk menyelidiki karakteristik elektrokimia dari baterai ini. Nah, salah satunya yaitu dengan menggunakan cara electrochemical impedance spectroscopy atau EIS. Nah, dengan EIS ini, maka informasi dari hubungan state of charge pada siklus tertentu baterai dengan resistensi elektrolit, resistensi film, permukaan, dan resistensi transfer muatan yang didapatkan dengan menggunakan rangkaian ekuivalen yang sesuai dengan plot Nyquist. Nah, EIS telah banyak digunakan untuk penyelidiki sifat elektrokimia suatu bahan. Nah, informasi hubungan state of change pada siklus tertentu dari baterai dengan resistensi elektrolit, resistensi film, permukaan, dan resistensi transfer muatan didapatkan dengan menggunakan rangkaian ekuivalen dengan plot Nyquist. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.